Sudah kelihatan, Bapak. Yang menghalangi. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide show aja, Bapak. Hah? Di slide show aja. Biar tampilan yang sebelah kiri itu tidak kelihatan. Oke. Ya, sudah, Bapak. Ya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan pembelajaran serta salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adikku sekalian yang saya cintai, yang soleh dan solehat, tapi awas jangan solehudin ya. Pertama saya akan mengabsen dulu ya. Bu Delis ada? Ada, Delis ada? Pak. Rizky ada? Ada, Pak. Ya, terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Arif ya. Kemarin ketemu di jalan, kemudian memberikan sesuatu. Terima kasih ya Pak De Arif atas oleh-olehnya. Mau, Bapak? Bagi dong, Pak. Lagi, Pak. Iya, terima kasih ya. Dan sekalian pada hari ini kita akan belajar mengenai zakat fitrah di kelas 6 semester 1. Sebelum kita ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada adik-adikku sekalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Pak. Ya, nanti kita kemudian bagaimana menghitung zakat fitrah dalam menetapkan pokok uang sesuai dengan konteks yang masyarakat yang modern. Kemudian kita selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi setiap kita melaksanakan sesuatu pasti mempunyai tujuan tertentu. Benar. Misalkan kita dari Cianjur menuju Bandung, itu adalah harus mempunyai tujuan. Mau ngapain kita ke Bandung? Kalau kita coba untuk jalan, misalkan belanja. Ya. Tujuan yang pertama, mampu menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan bahasa yang sederhana dan tepat. Kemudian dapat menyebutkan syarat wajib zakat fitrah berdasarkan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, mampu menghitung kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian menjelaskan waktu yang tepat untuk menentukan zakat fitrah. Jadi kapan kita akan melaksanakan zakat fitrah. Yang kelima, dapat menjelaskan hikmah, apa hikmah dari misalkan kita melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan. Ya mempunyai solidaritas sosial, kemudian membantu kaum fakir miskin, dan menyempurnakan ibadah pada bulan puasa. Kemudian yang keenam, menunjukkan sikap empati. Jadi kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain yang ada di sekitar kita dan mampu untuk berbagi. Yang ketujuh, memberikan contoh memberikan zakat fitrah baik dalam bentuk makanan pokok maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan kesadaran untuk mengingatkan keluarga atau orang lain dapat mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang
eh, siapa yang mau tolong bacakan yang dimaksud Saya, dengan Pak. ya silakan silakan deh. Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membantu mereka yang membutuhkan agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira. Terima kasih, tepuk tangan untuk ya. Terima Jadi sama-sama, Bapak. yang dimaksud dengan zakat fitrah itu oh yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Idul Jadi Fitri. sebelum melaksanakan Idul Fitri itu kita harus dapat melaksanakan zakat fitrah. Zakat Ya. fitrah. Kita lanjut. Nah, ini adalah dasar hukum untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Walaupun apa? Walaupun dari dalam Al-Quran itu ada 26 ayat ya. Tapi yang Bapak ambil pada kesempatan hari ini adalah eh, surat Al-Baqarah ayat ke-43. Arif, Pak, coba baca Baik, Pak. ya. Tolong dibacakan doa landasan hukumnya dari Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua Al-Baqarah ayat 110. Coba siapa yang bisa membacakan surat Al-Baqarah ayat ke-110? Katanya Aib mau baca, Pak. Ya silakan Pak, silakan DAF. Duh, kecil hurufnya soalnya saya di HP, Pak. Aduh. Ya. Terima kasih ya kepada yang sudah membacakan landasan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari selain dari Al-Quran itu dari hadis. Yang saya ambil sangat banyak hadis Bukhari Muslim itu ada 1.506, dan dari Muslim itu ada 2.330. Nah, sebelum kita lanjut, nih ada gambar. Ada yang tahu gambarnya apa? Ya. Ada gambar Segitiga. segi. Ya. Coba ada berapakah gambar segitiga? Ada 4, Bapak. Ada 5, Pak. 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada yang 5. 5. Iya, segitiganya itu ada 5. Warna kuning, kemudian warna merah itu ada 5 segitiga. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Terima kasih ya. Ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, di sini kita akan membahas ketentuan mengenai zakat fitrah. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah. Ada syaratnya ya. Kemudian jumlah dan benda yang wajib di zakat. Jadi apa saja nanti bendanya yang wajib di zakat itu apa saja. Kemudian waktu untuk buat zakat fitrah. Nah, orang-orang yang nanti juga akan kita bahas orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi yang menerima zakat fitrah itu siapa saja. Nah, kemudian yang terakhir orang yang tidak berhak atau tidak berhak menerima zakat fitrah. Fitrah.
Silakan ada yang mengajukan diri untuk membacakan syarat wajib zakat fitrah. Saya, Cukup 1 Pak. sampai 3 saja. Ya, saya, Pak. Ya, silakan Bu. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, hidup pada waktu wajib zakat. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sore. Jadi di dalam syarat wajib zakat fitrah itu ada beberapa. Yang pertama beragama Islam, ya jelas lah ya. Yang wajib membayarkan zakat fitrah itu otomatis orang yang beragama Islam. Islam. Ya, baik yang sudah balik maupun belum balik. Kembali. Sedangkan kalau termasuk bayi yang baru lahir, nah ini ya, kalau yang masih di dalam kandungan, ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, hidup pada waktu wajib zakat. Ya otomatis kalau masih hidup kita harus membayar zakat fitrah. Seseorang diwajibkan zakat fitrah jika masih hidup pada malam Idul Fitri, yakni setelah terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan harta. Ini artinya dalam 1 hari 1 malam ia dapat seseorang wajib membayarkan zakat fitrah jika memiliki kelebihan makanan pokok atau harta untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri untuk sehari semalam. Jika tidak memiliki kelebihan, ia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat Zakat. fitrah. Kemudian silakan yang mau melanjutkan. Yang duluan siapa? Yang nomor 4 itu Bapak? Ya, yang nomor 4 sampai 7. Oh iya. 4 dibayarkan pada bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 5 dibayarkan dengan makanan pokok atau beras, jagung, gandum atau sagu. 6, setiap orang 3,1 liter beras atau 2,5 kilo beras atau uang seharga 2,5 kilo. 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilo ya Pak ya. 7, Ya. pada waktu penyerahan disertai niat mengeluarkan zakat fitrah. Itu merah Ya. warnanya jadi Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Dek. Dibayarkan pada bulan Ramadan. Yang jelas lah ya. Kalau kita membayar zakat fitrah itu dibayarkannya setiap tahun atau dibayarkan pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan puasa ya. Dibayarkan dengan makanan pokok ya. Kalau misalkan kita apalagi di Indonesia mayoritasnya menggunakan nasi yang terbuat dari beras, ya yang dibayarkan ya harus beras. Setiap orang itu membayar 3,1 liter. 3,1 liter itu lamun cek di Sunda mah 1 kulak. Jadi 3,1 per 4 liter. Kalau di kilo itu kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kalau dibayarkan dengan uang, ya kita harus mengeluarkan pada uang harga di daerah tersebut akan berbeda. Misalkan kalau di Papua misalkan harganya segini, kalau di Jawa Barat segini, ya tinggal dikalikan dengan harga pada waktu itu, ya dikalikan dengan 2 kilogram. Ya. Kemudian pada waktu menyerahkan disertai dengan niat mengeluarkan zakat. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, di sini ada tebaklah. Yang pertama, ada yang bisa menjawab? Apa sebabnya kucing kalau dilempar suka melirik? Sakit, Bapak. Sakit. Punya mata, Pak. Ya, nggak kena. Aper, Pak, aper. Punya mata. Atau bisa aja ngeledek, Bapak. Apa sebabnya?
Kucingnya baper, Pak. Apa sebabnya kucing kalau dilempar suka melirik? Ya tidak punya spion lah. Iya, Mas. Iya, atau spion kan kelihatan. Ya. Kemudian yang kedua di tengah pasar ada apa? Bawain sepatu. Oh Ada iya. S, Pak, ada S. Tak suruh Mas Jadang nganter sepatu. Nggih, tak beli Mas Jadang. Nggih. Yang Ada paling S, Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Di tengah pasar itu ada S, ya. Ya, betul, betul. Ada S. Ya, di tengah pasar kan kata pasar ada apa? Ya, ada S. Ya, betul. Ada S. Ya. Kemudian ketiga, jam apa yang bisa bernyanyi? Jamrud, Bapak Jamrud. Jam Rizky, Pak. Jam Rizky. Ya. James Bond. Dia jamnya Mas, 4.0, Pak. Aska terono sepatu. Yang kelima, Aska terono sepatu. Sepatunya no celak mobil itu. Iya. Sepatu mobil. yang kelima punya lengan tapi tak punya Itu jari. sepatu, terono sepatu. Agus. Nganggo sepeda kuwi. Punya lengan tapi tak punya jari. Engko kano anu. Punya leher. Pak Nuri saka neng pos kuwi. Celana, Pak. Apa itu, Pak? Apakah itu Baju baju? dari Pak Nuri no. Ya, Baju. ya segera ya. Baju, punya Baju, lengan tapi ya. tak punya jari. Punya, oh Kemudian iya, baju. Kemudian yang terakhir, kalau saja ada sekolah yang berisi semua jenis hewan, siapakah yang sering terlambat? Pak Aep. Coba, Ayah. Rizky. Rizky ada? Coba. Kalau saja ada sekolah yang berisi semua jenis hewan, siapa yang sering terlambat? Saya tidak hewan, Pak. Ya? Saya tidak hewan, Pak. Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura belum, kurang tepat. Apa? Jawabannya apa, Pak? Nyerah, Pak, nyerah. 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 Kelabang 1000. Kelabang 1000. Kenapa? Kok bisa, Pak? Ya, kelabang Ya 1000. kakinya 1000 tapi jalannya susah begitu ya, Pak? Bukan. Sepatunya lama. Kakinya banyak. Iya. Ya, kan kakinya banyak, jadi sering terlambat pakai sepatu. Ya. Sepatunya banyak, Pak. Sepatunya banyak, jadi susah untuk memakai sepatu. Nah, Sepatu ya pas terlambat. iya. Kita lanjutkan dengan jumlah atau benda yang wajib dijakati. Yang pertama makanan pokok per orang, ada istilah sa. Sa itu setara ya dengan 2, kilogram atau sekitar 3/4 liter. Jadi makanan pokok. Jadi kalau makanan pokoknya beras ya, maka dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram beras ya. Itu yang wajib dijakati atau benda yang wajib dijakati. Kemudian zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi ya. Ya biasa kalau kan mayoritas kalau di Indonesia itu makanannya terbuat dari beras ya. Bukan berasnya yang dimakan ya, tapi dasarnya dari beras. Kemudian kalau gandum misalkan sama ya. Ini terjadi di negara-negara Timur Tengah. Kemudian jagung, sagu, dan makanan pokok lainnya yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nilai uang yang setara. Jika zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang, maka nilainya harus sesuai dengan harga, yaitu 2, kalau ditimbang berarti 2,5 kilogram. Ya. Kemudian kualitas yang zakati ya tentunya kualitasnya harus yang baik ya, yang memenuhi standar kelayakan. Misalkan pakai zakat fitrah ya, berasnya beras misalkan yang sudah bau, itu tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian waktu yang wajib, silakan ada yang membantu Bapak untuk membacakan waktu yang wajibnya. Bu Deis katanya, Bu Deis. Silakan Deis. Dibaca, Pak? Ya dibaca saja. Nah, C. Waktu wajib. 1. Saat matahari terbenam
di malam Idul Fitri atau akhir bulan Ramadan. Pada waktu ini, zakat fitrah menjadi wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Waktu sunnah. 2, semuanya, Pak? Ya, boleh. Oh iya. 2, sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Disunahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri agar dapat segera disalurkan kepada penerima zakat, sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan di hari raya. 3, waktu khutbah. Boleh. Awal Boleh. bulan Ramadan, zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan untuk mempermudah penyaluran dan membantu penerima lebih awal. Penerima lebih Membantu awal. penerima lebih awal. 4, waktu makruh. Setelah sholat Idul Fitri, namun masih di hari Idul Fitri. Membayar zakat fitrah pada waktu ini tetap sah, tetapi makruh karena melambatkan pelaksanaannya tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kelima, waktu haram. Setelah hari raya Idul Fitri berlalu, membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri dianggap sedekah biasa, bukan zakat fitrah, karena waktunya sudah habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka ia termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka ia termasuk sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Simpulannya, agar zakat fitrah sah dan sesuai dengan syariat, disarankan untuk membayarnya sebelum sholat Idul Fitri. Dengan demikian, manfaat zakat dapat dirasakan oleh penerima tepat waktu. Iya, terima kasih, Dek. Jadi, Ya, sama-sama, Pak. waktu yang wajib itu yang pertama saat matahari terbenam di malam Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan. Biasanya kalau di Sunda matahari hiji ya. Pada waktu ini zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat ya. Kemudian yang kedua sejak awal Ramadan ini banyak sekali ya. Eh, Biasanya kalau yang membayarkan zakat di awal Ramadan itu yang dilaksanakan oleh amilin. Kalau di daerah saya itu ada amilin desa ya, yang suka dipungut oleh RT. Nah itu termasuk disunahkan. Kemudian ya waktu yang mubah atau boleh ya, zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal. Nah itu waktunya boleh ya. Kemudian ada yang makruh. Makruh itu setelah salat Idul Fitri. Ya, masih di hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu yang haram. Tidak boleh misalkan mengeluarkan zakat fitrah kita setelah melaksanakan salat Idul Fitri. Itu termasuk ke dalam ya, sedekah. Kemudian dilanjutkan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yang termasuk dalam asnaf. Asnaf itu 8 golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya Quran At-Taubah ayat 60. Nah, golongan penerima zakat fitrah ada yang bisa menjawabkan 1 sampai 4 dulu? Saya, Pak. Silakan. Golongan penerima zakat fitrah yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf. Ya, itu yang dari berapa tadi? Dari 8 baru 4, Pak. Dari 8 itu baru 4. Coba saya jelaskan ya. Jadi fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Boga pisan dalam Sunda nama, atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya, bahkan kurang dari separuh kebutuhannya. Itu yang dimaksud dengan fakir ya. Kemudian yang miskin itu orang yang memiliki penghasilan ya, tetapi tidak cukup, walaupun memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar dalam sehari-hari. Nah, fakir dan miskin
adalah golongan utama yang berhak menerima zakat fitrah agar mereka bisa merasakan kebahagiaan saat di hari raya Idul Fitri. Bunga kan ada, beras nih dari mana ya, hasil zakat fitrah. Kemudian amil zakat. Amil zakat itu orang yang ditunjuk secara resmi ya tentunya oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat untuk mengelola dan menyalurkan zakat fitrah. Amil itu berhak menerima bagian dari zakat fitrah sebagai upah atas pekerjaannya. Jadi di samping fakir miskin, beliau juga berhak untuk menerima sebagian dari zakat fitrah tersebut. Kemudian yang keempat, orang yang baru masuk Islam. Apa yang maksud orang masuk Islam? Alaf. Alaf, ya. Jadi maksudnya diberikan untuk memperkokoh keimanan mereka. Bahagia kan orang yang pertama masuk Islam. Oh, ini ada yang ngasih beras ya. Tuh. Kita lanjutkan yang keenam. Ada yang mau membantu? Ya, lanjut lagi, Pak. Ya. 6 Gorim, 7 Fisabilillah, 8 Ibnu Sabil. Ya. Gorim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Jadi Gorim itu orang yang memiliki hutang tetapi tidak mampu untuk melunasinya, asalkan hutang tersebut bukan untuk hal-hal maksiat. Masa kita untuk membantu seorang gorim, misalkan ya, mempunyai hutang yang cukup besar, tapi misalkan untuk judi, ya itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dakwah Islam tentunya ya, kemudian pendidikan atau jihad yang tidak yang dibiayai dari sumber lain. Di sana itu banyak santri yang misalkan untuk berjuang di jalan Allah, yaitu menimba ilmu ya dari seorang kiai. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir. Musafir itu hampir sama ya. Meski dalam perjalanan, meskipun dia melihara di tempat asalnya, ya walaupun dia kaya, tetapi kalau misalkan dia tidak punya uang di perjalanan, itu wajib menerima zakat fitrah. Nah, silakan ya, untuk yang asnaf itu ada link YouTube-nya, silakan dicari ya. Ya, Bapak. Iya, Pak. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, yang pertama orang kaya, kemudian keturunan Nabi, orang-orang menjadi tanggungan wajib. Tanggungan wajib itu misalkan anak, istri, atau orang tua. Pengalaman saya di daerah saya itu ada yang lucu. Jadi zakat fitrahnya itu pertama dari bapak ke istrinya, dari istrinya ke anaknya, anaknya ke bapaknya. Jadi muter gitu. Itu adalah pengalaman sekitar tahun 80-an, yaitu zakatnya muter di situ. Ya. Kemudian tebak gambar ya. Yang pertama apa? Tebak gambar silakan. Gambar yang pertama. Ini ada sepertiga. Seperti pelangi. Hah? Cakep, tepuk tangan. Ya. Pinter. Kemudian gambar yang kedua. Ada orang yang ada pesepak bola, di lengannya ada apa? Di lengannya itu ada kapten ya. Kemudian itu ada kaptal. Jadi kapten kapal. Ya. Silakan dibagi kelompok ya. Di kelompok pertama menurut abjad. Misalkan di abjad, misalkan ada Ahmad, ada Budi ya. Kemudian di sini kan ada 10 orang ya. Iya. Orang itu dikelompokkan menurut abjad. Misalkan Ahmad dulu, kemudian Budi. Kalau misalkan Siti itu masuk ke dalam kelompok 10. Ya. Tugasnya sudah dibentuk? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kelompok pertama, berilah tanda silang pada satu huruf atau ABCD atau pilihan ganda. Ya.
Silakan. Kemudian yang kedua, laksanakan pernyataan di kolom A dengan jawaban yang sesuai dengan di kolom B. B. Sudah adik-adikku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih, ya nilainya lumayan cukup bagus. Bapak mengucapkan terima kasih. Kita refleksi dulu. Ya, yang pertama zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk berbagi rezeki dengan sesama. Kemudian setelah kita belajar bahwa zakat fitrah tidak hanya berbentuk kewajiban, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian melalui materi ini saya menyadari bahwa berbagi itu indah. Ya, ada istilah tangan lebih baik dari tangan di atas daripada tangan di bawah. Di bawah. Iya. Sebelum saya mengakhiri, ya, ini ada beberapa pantun. Berusaha aku tandaya hingga kepurawa. Cakep. Zakat fitrah janganlah lupa agar hidup menjadi berkah dan kemudian pagi hari memetik kelapa di bawah pulang zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, bantu yang miskin bahagia hati. Ya. Kemudian yang terakhir, menanam bunga di dekat telaga, dirawat setiap hari dengan senang. Zakat fitrah membersihkan jiwa, jembatan surga di akhir zaman. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berada di ujung akhir semester 1, ya. Kita sebentar lagi akan melaksanakan asas, ya. Kalau di SD itu asas, kemudian kita akan libur selama 1 tahun. Ya, kan melaksanakan libur terpanjang di Indonesia. Kenapa? Kita libur itu selama 1 tahun. Ya, dari Desember sampai dengan Januari 1 tahun 2024 sampai dengan 2025. Nah, Bapak ucapkan terima kasih buat segalanya dari dari adik-adik sekalian sehingga pelaksanaan dengan baik, ya. Kalaupun ada salah itu bukan kesalahan dari kesalahan semata dari saya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.